Shalom, selamat berjumpa dengan saya ya. Nah, saya akan beritahu tentang syarat belajar gitar online di GMM atau Jesus Music Ministry ya. Jadi saudara yang berniat belajar gitar, maka syarat pertama saudara harus punya gitar dan punya materi, yaitu buku gitar. Nah, itu yang perlu saya sampaikan dulu. Karena kenapa? Ya karena tanpa mempunyai kedua alat tersebut, yakni gitar dan buku gitar, itu saudara sulit ya untuk belajar gitar. Kenapa? Ya karena kan belajar gitar itu harus banyak praktek ya, bukan hanya teori saja ya. Nah, jadi bagi yang belum punya gitar, maka saudara harus membeli gitar atau pinjem gitar kepada siapapun lah. Mungkin saudara punya family yang punya gitar tidak terpakai, bisa dipinjem, atau teman saudara ya, itu tergantung saudara ya. Nah, dan kedua, saudara harus membeli buku. Untuk apa? Ya untuk latihan ya di rumah ya. Nah, itu yang syarat yang pertama dan penting ya, karena kalau tidak punya gitar, apalagi tidak punya dua-duanya, bagaimana ya bisa belajar gitar yang omong kosong ya. Nah, bagi yang belum punya gitar dan ingin membeli, maksudnya membeli gitar ya, nanti hubungi saya akan membantu memberi arahan ya. Kalau memang membeli gitar itu kan macam-macam ya, harga maupun kualitasnya maupun cara memilihnya yang bagus ya bagaimana. Nah, itu bagi pemula kan tidak tahu ya. Kalau saya kan sudah lama bergerak di gitar, belajar gitar dan mengajar gitar sudah berapa puluh tahun, jadi saya tahu gitar-gitar yang bagus yang bagaimana. Jadi nanti saudara bisa hubungi saya kalau memang serius yang belum punya gitar dan ingin membeli maksudnya. Kalau buku gitar saudara dapat beli sekarang ya, bisa pesen sekarang ya. Harganya kalau buku jadi itu Rp75.000 harganya itu bukunya. Kalau ongkos kirimnya ya tergantung saudara mau dikirim kemana, itu nanti saudara sendiri yang bayar kan ya. Nah, saudara juga bisa membeli buku elektronik. Maksudnya buku elektronik itu maksudnya belum tercetak, jadi nanti saudara cetak sendiri. Saya akan kirimkan buku elektronik itu melalui email ke WhatsApp. Nah, itu nanti saudara cetak sendiri gitu maksudnya ya. Namun dengan catatan dilarang untuk menggandakan buku tersebut. Kenapa ya? Karena buku gitar itu kan punya hak cipta. Itu saya ya punya hak cipta, artinya copyrightnya punya saya, karena yang membuatkan saya. Kenapa ya? Zaman sekarang ini kan semua ada copyright gitu ya, termasuk lagu-lagu itu juga semua sekarang ada copyrightnya. Jadi tidak bisa sembarangan kita menggunakan lagu orang untuk kita gunakan untuk performance atau untuk main ngisi acara di apalagi tempat-tempat hiburan ya, itu tidak bisa. Sekarang ini semua sudah di copyright semua sama penciptanya ya, mau dipakai untuk performance ataupun untuk di dunia medsos, misalnya membuat video pakai lagu orang lain, wah itu nanti kena copyright atau pelanggaran hak cipta. Nah, makanya lagu saya sendiri juga kena ya, artinya ada peringatan, bahkan sudah dihapus langsung ya. Ketika saya membuat video backgroundnya instrumen lagu orang lain yang saya tidak tahu, wah langsung dihapus oleh YouTube dan oleh TikTok ya, ditulisin bahwa saya kena pelanggaran hak cipta ya. Kalau di dunia medsos begitu. Kalau di tempat umum mungkin bisa didenda ya kalau hak ciptanya dipakai ya, bahkan jadi urusan itu, karena itu memang sudah zamannya sekarang semua dikasih hak cipta atau copyright gitu ya. Nah, makanya sekarang lagu-lagu ciptaan saya juga saya akan daftarkan ke WAMI. WAMI itu Wahana Musik Indonesia, yaitu suatu badan pemerintah yang ngurusi tentang
hak cipta lagu ya khususnya ya. Jadi hak cipta cetak ya nanti ada lagi didaftarkan ke, enggak tahu ya di WAMI atau yang mana, ada pasti itu pemerintah mengelola itu. Kenapa? Karena itu adalah kekayaan intelektual seseorang. Nah itu saudara yang perlu tahu ya. Nah itu yang perlu saudara info, yang saya kasih info lah. Jadi kalau kita tidak minta izin kepada pencipta lagu tertentu ya, sekali lagi, lalu kita pakai lagu itu untuk performance atau tampil di dunia hiburan atau membuat video di medsos seperti di YouTube, di TikTok dan lain-lain, tanpa minta izin, maka kita akan kena pelanggaran hak cipta gitu loh saudara. Nah itu ada sanksinya soalnya ya, ini sampai hukuman loh, karena sudah di apa tuh, ada undang-undangnya atau maksudnya toh ya. Jadi kena pelanggaran dan ada denda uang. Nah itu yang ngurusi WAMI itu ya, Wahana Musik Indonesia. Nah makanya itu saya kasih tahu, ini sekedar info ya, hati-hati ya, sekarang ini modelnya begitu semua sih. Jadi sekali lagi, buku gitar yang saya buat itu hanya untuk saudara yang menjadi murid di Jesus Music Ministry saja yang boleh mencetak buku elektronik yang saudara beli. Tidak boleh digandakan atau dipakai untuk orang lain ya, itu kena pelanggaran hak cipta ya. Ya itu saya harap tidak ada ya saudara yang melakukan itu ya. Karena itu ini hanya sekedar info untuk saudara, hati-hati apabila menggunakan hak cipta milik orang lain, maksudnya saya begitu ya. Nah karena sistemnya belajar gitar online ini adalah setiap pertemuan akan saya beri PR ya. PR-nya dari mana ya? Dari buku gitar tersebut yang saya buat untuk panduan itu. Nah jadi saudara kan harus punya buku itu, mau nggak mau. Untuk apa? Untuk belajar sendiri di rumah saudara masing-masing, kan begitu. Nah, lalu minggu berikutnya saudara harus menunjukkan PR yang saya sudah berikan lewat video saudara masing-masing yang saudara buat lewat handphone ya, sederhana saja ya. Yang penting saudara PR-nya saudara kerjakan, lalu saudara syuting sendiri gitu ya. Nah nanti itu buat laporan, karena kan sistem online saya tidak bisa melihat hanya bisa mendengar saja ya, tapi kan harus bisa melihat juga bagaimana sudah betul apa belum PR-nya. Nah seperti itu setiap minggu mesti ada PR ya dari buku itu. Makanya mau tidak mau kan saudara harus membeli buku tersebut. Nah jadi lalu saudara sudah syuting sendiri pakai video pakai HP saudara. Nah setiap pertemuan seperti ini saudara akan bawa itu, kirimkan ke WhatsApp ini ya, di lesson ini, kelas ini. Untuk apa? Untuk saya cek satu-satu PR-nya bagaimana minggu lalu ya. Misalkan nanti kalau sudah sampai lagu ya, bagaimana lagu misalkan lagu yang berjudul Malam Kudus misalkan, sudah bisa apa belum. Nah itu kan masing-masing kan tidak sama ya, tergantung latihannya masing-masing kan. Setiap murid kan tidak sama, PR-nya bisa sama tapi tingkat laju belajarnya kan tidak sama. Ada yang bisa cepat, ada yang lambat. Nah itu pengaruh dari apa? Pengaruh dari latihan. Masing-masing latihan sendiri-sendiri masalahnya. Ada yang latihannya setiap hari berapa jam, ada yang cuman 1 minggu beberapa jam. Nah itu mempengaruhi ya. Jadi setiap murid tergantung latihan masing-masing. Tingkat lajunya tidak sama. Saudara harus menyadari itu ya. Nah jadi kalau saudara tidak pernah latihan karena kesibukan dan sebagainya ya, maka saudara akan tertinggal dengan teman-teman yang lain yang setiap hari latihan. Terus itu pastilah ya, umumnya kan seperti itu di mana-mana. Tidak belajar gitar saja ya, mungkin belajar keterampilan yang lain tuh seperti itulah ya. Paham ya? Jadi gitu ya. Oke. Nah kalau saudara ada pertanyaan tentang hal gitar dan buku gitar, silakan saudara tulis saja di chat WhatsApp ini sekarang ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan maka ya saya anggap sudah jelas gitu ya. Apa yang saya jelaskan di atas tadi saya anggap saudara sudah memahami ya. Nah, jadi saya akan lanjutkan langsung membuka buku gitar yang sudah saya buat untuk menjadi panduan buat saudara belajar. Oke, Tuhan Yesus memberkati.